Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dengan tema Jika Hidup Jarang Bersyukur. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita kaji kitab Al-Hikam ayat nomor 73. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam nomor 73. Man lam yuqbil 'ala Allahi bimulatafatil ihsan quyida ilaihi bisalasilil imtihan. Siapa yang tidak suka menghadap atau mendekat kepada Allah dengan halusnya pemberian karunia Allah, maka akan diseret supaya ingat kepada Allah dengan rantai ujian atau bala. Allah sangat menyayangi kita. Tidak ada yang paling menginginkan kita bahagia, mulia, selamat. Yang paling ingin kita selamat selain Allah. Karena Allah yang menciptakan kita, Dia yang memiliki kita. Ibu saja dan bapak yang bukan pencipta anaknya begitu ingin anaknya selamat dan bahagia. Allah pencipta, pemilik diri kita, yang mengurus diri kita, ingin kita bahagia. Nah, diberi dua jalan. Satu, bisa dekat dengan Allah lewat jalan syukur, yaitu kalau kita diberi nikmat kita bersyukur, kita bisa dekat dengan Allah. La in syakartum la azidannakum. Jadi dengan halusnya nikmat dan kita sadari Allah, terima kasih saya sudah diciptakan jadi makhluk, kalau tidak ada saya ini tidak ada. Alhamdulillah saya diberi nikmat Islam, kalau saya tidak Islam mungkin saya jadi musyrikin, kafirin. Alhamdulillah saya diberi nikmat oleh Engkau bisa ibadah. Banyak orang Islam yang tidak ibadah, itu yang besar-besar. Tambah lagi ya Allah, saya bisa melihat, bisa mendengar, bisa bicara, bisa berpikir. Makin tenggelam dalam syukur, itu makin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita tidak mau mendekat ke Allah dengan beragam karunia, maka Allah masih ingin menyelamatkan kita, ditarik kita ini dengan bala. Sering diibaratkan contoh yang sederhana di pesawat. Dalam pesawat terbang, kalau diberikan ketenangan jarang ingat ke Allah. Malah nonton film atau ngobrol, dengar-dengar musik, tapi digoncang sedikit pesawatnya, maka jadilah zikrullah. Goncangan juga tidak seberapa, tapi bisa membuat orang zikir. Gempa, tsunami, kalau kita lihat videonya, rekamannya nyaris rata-rata semua menyebut nama Allah. Nah, terserah kita mau mendekat ke Allah dengan yang mana. Kalau kita diberi nikmat lupa ke Allah, kita harus siap-siap diberikan goncangan dalam hidup ini supaya kita ingat ke Allah. Karena yang terpenting dalam hidup ini adalah zikrullah, ingat kepada Allah, itu yang terpenting. Amalan yang paling utama, amalan yang paling mensucikan, yang paling mengangkat derajat, yang lebih baik dari menafkahkan gunung emas dan perak, yang lebih baik dari berjuang pembunuh terbunuh di jalan Allah adalah zikrullah ta'ala. Karena inilah puncaknya ibadah adalah zikrullah ta'ala. Makanya adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau jarang syukur siap-siap. Kalau Allah masih sayang ke kita, kita akan ditarik oleh bala, oleh ujian. Supaya tidak ditarik oleh bala, jadilah ahli syukur. Selanjutnya, Man lam yashkurin ni'am faqad ta'arrada li jawaliha wa man syakaraha faqad qayyadaha biiqaliha. Siapa yang tidak mensyukuri nikmat Tuhan, maka berarti berusaha menghilangkan nikmat itu. Dan siapa yang syukur atas nikmat, berarti telah mengikat nikmat itu dengan ikatan yang kuat. Firman Allah, la in syakartum la azidannakum. Bila kalian bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat bagimu.
Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tiada terjadi satu nikmat bagimu melainkan itu dari Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun dengan nikmat pemberian Tuhanmu, maka ceritakanlah atau sebarkanlah. Jadi nikmat sudah diberi tapi tidak terasa. Jadi sebuah kebaikan kecuali kalau kita syukur. Kita diberikan makanan dan minuman. Jadinya nikmat itu kalau kita mensyukurinya. Kalau kita tidak mensyukurinya, hilang nikmat dari makanan dan minuman. Berapa banyak orang yang makan minum yang enak tapi tidak menikmatinya karena dia tidak tahu syukur. Berapa banyak yang makan hanya dengan makanan sederhana tapi menikmatinya karena dia tahu syukur. Berapa banyak yang rumahnya megah, mewah, dengan harta melimpah dan tidak bahagia. Bukan karena kurang karunia, kurang syukur. Berapa banyak yang tidurnya nyenyak walaupun ada di emperan atau di pematang sawah atau hanya di gubuk yang sederhana karena dia mensyukurinya. Jadi yang namanya nikmat itu bukan pada nikmatnya tapi pada syukurnya. Orang yang tidak bersyukur, apapun tidak jadi nikmat, dicabut, dihilangkan oleh Allah nikmatnya. Jadi syukur itu mengikat nikmat yang ada jadi terasa sebuah nikmat. Dan syukur itu selain mengikat yang ada juga menarik nikmat lainnya. Jadi ada nikmat-nikmat lain yang belum kita lihat, belum kita rasakan, belum kita tahu, itu akan berdatangan dengan syukur. Makanya jangan takut hidup ini oleh nikmat yang belum ada. Adik-adik jangan takut biaya sekolah, biaya kuliah, bagaimana kalau biaya nikah nanti, kalau sudah berumah tangga, kalau punya anak. Jangan takut dengan yang belum ada, karena semua itu ada di dalam genggaman Allah. Tidak ada yang menguasainya. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Yang kita takutkan justru yang sudah ada, tidak disyukuri. Pesantren di sini udah jelas nikmat dari Allah. Tidak mau belajar, dibangunkan tahajud, tidak mau tahajud, diajak ngaji, males ngaji, sudah dia kufur nikmat. Sudah diberikan lingkungan, diberikan yang mengingatkan, diberikan sarananya. Makanya yang membahayakan hidup kita tuh bukan tidak adanya nikmat, yang membahayakan adalah tidak adanya syukur. 5 kunci syukur. 1, hati yakin nikmat ini dari Allah, milik Allah. Tidak ada pemilik nikmat selain Allah. Ayatnya yang tadi, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Jadi selain Allah itu bukan sumber tapi jalan. Tidak akan bersyukur kalau kita menganggap ada sumber karunia selain Allah. Misalkan orang tua sumber rezeki, suami sumber kebahagiaan, kantor sumber rezeki. Nah kalau sudah menganggap ada selain Allah sebagai sumber, itu berarti sudah tidak syukur. 2, lisan afdalud doa alhamdulillah. Orang yang syukur itu lisannya selalu memuji Allah dalam segala keadaan. Ini santri baru mencatatkah? Sulit mencari kesempatan dapat ilmu yang sama. Ilmu itu diikatnya dengan dicatat, hadirin. Mbak Jenggot mencatat tidak? Ya, bagus. Salah satu ciri mensyukuri ilmu adalah mencatatnya. Karena dengan begitu nanti akan terikat. Lisan selalu memuji Allah. Tadi hati, lisan. Yang ketiga, tubuh menggunakan nikmat itu untuk mendekat ke Allah, itu syukur. Coba apa fungsi mata? Salah. Mata itu bukan untuk melihat. Mata itu untuk melihat yang baik. Kalau untuk melihat binatang juga punya. Mata untuk melihat yang baik. Apa fungsi mulut? Untuk memakan makanan yang halal dan bicara yang baik. Apa fungsi tubuh? Untuk beribadah kepada Allah. Kalau tubuh ini digunakan mendekat ke Allah, itulah syukur. Punya anak, dididik anak jadi anak yang patuh ke Allah, itu syukur. Punya uang, pakai banyak sedekah, itu syukur. Punya perusahaan, semua karyawannya harus sholat tepat waktu berjamaah. Punya perusahaan, ngaji semuanya. Punya perusahaan, harus belajar agama. Semua karyawannya jadi dekat dengan Allah, itu syukur. Perkara rezeki Allah nanti yang ngatur. Tidak usah takut. Tidak usah takut oleh saingan, karena saingan-saingan juga sama milik Allah.
Kalau bisnis punya pesaing, yang ngasih rezeki ke pesaing juga sama Allah. Dan punya kita tidak akan pindah ke dia, punya dia tidak akan pindah ke kita. Yang keempat, asykarukum lillah, asykarukum linnas. Orang yang paling syukur, orang yang paling tahu terima kasih kepada yang jadi jalan nikmat. Jadi ada yang nikmat dari Allah, kita nikmat penciptaan lewat orang tua. Kita berterima kasih ke orang tua, kita berbakti ke orang tua, itu syukur. Nikmat ilmu lewat guru, kita menghormati guru, kita khidmat ke guru, itu syukur. Banyak nikmat-nikmat aneka bentuk berdatangan dari Allah lewat makhluk. Nah, kalau kita berterima kasih, itu kebuka lagi. Tapi orang yang tidak tahu terima kasih, tidak terbuka. Makanya sibuk saja bersyukur, berterima kasih, nanti kebuka terus. Dan yang kelima, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan adapun pemberian dari Tuhanmu maka engkau pergunakan, ceritakan, sebarkan, mentampakkan. Supaya apa? Supaya orang jadi ingat ke Allah. Jadi boleh kita memperlihatkan karunia itu supaya orang jadi ingat ke Allah. Apa bedanya dengan ria? Kalau ria memperlihatkan nikmat, ria dengan sum'ah sama, bedanya ria itu memperlihatkan karunia supaya orang memuji dirinya. Kalau sum'ah menceritakan amalnya supaya orang memuji dirinya. Kalau syukur memperlihatkan nikmat supaya orang memuji kepada Allah. Contohnya begini, alhamdulillah saya sudah hafal 15 juz. Alhamdulillah Allah menolong saya memudahkan menghafal 15 juz. Beda kan? Kalau yang satu itu saya yang menghafal, kalau yang kedua itu Allah yang memudahkan saya hafal. Saya tahajud tiap malam, alhamdulillah Allah menolong saya bisa bangun malam, semoga Allah menerima. Yang satu tuh saya yang tahajud, tapi yang satu lagi yang syukur itu Allah yang menolong saya bisa tahajud. Nah, orang yang bersyukur itu setiap kali menceritakan nikmat disebutkan sumbernya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala.